Bapak Ibu kita mulai ya. Suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Kedengeran. Halo? Ya. Ya mohon maaf kondisi saya ngedrag hari ini jadi tidak terlalu fokus. Tapi insya Allah kita akan bisa menyelesaikan pelatihan kita malam ini ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruhnya. Salam sejahtera. Semoga semuanya yang di sana dalam keadaan sehat walafiat. Nggak apa-apa, saya aja yang kurang sehat, yang lainnya harus sehat ya. Izin Bapak Ibu, kita akan melaksanakan pelatihan hari ketiga ini. Dan Bapak Ibu mungkin ya, nanti ini izin saya share screen terlebih dahulu deh. Di Google Classroom kita nanti biasanya hari ini kita ada dua materi yaitu presentasi seluler sama RPP Merdeka Belajar. Nah, karena rata-rata para guru sekarang ini dan di sekolah ya, rata-rata di sekolah ini saat ini sudah menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka, di mana tidak ada lagi menggunakan RPP. Jadi untuk materi RPP-nya saya cut, saya ganti dengan bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftar Canva for Education pribadi. Tuh. Kemudian saya juga akan menambahkan salah satu materi penting sebenarnya, dan ini harusnya di awal-awal ya disampaikan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam mendesain ya, dalam mendesain terutama dengan mendesain dengan Canva. Oke, Bapak Ibu, ini saya stop aja videonya karena saya juga ada Zoom yang barengan nih, tapi sebagai peserta, tapi saya fokus di sini nih. Ya, nah Bapak Ibu, di tugasnya ini yang seperti Bapak Ibu lihat, ini tugasnya ada dua. Kalau kemarin-kemarin tugasnya ada dua kita bikin hari ini, ya. Tapi karena menurut saya untuk RPP Merdeka Belajar ini sudah tidak lagi banyak yang menggunakan kalau RPP, karena kan semua rata-rata adalah IKM ya sekolahnya. Atau ada yang masih tidak IKM, ada yang masih ya, tapi tidak banyak ya. Jadi kalau misalnya kita bikin RPP, jadinya rasanya tidak terlalu maksimal. Jadi saya akan memberikan satu tugas saja. Tugasnya adalah presentasi seluler dalam bentuk PDF, ya. Tapi di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, karena ini PDF, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan link-link untuk asesmen, ya. Jadi langsung terkoneksi ke mana-mana. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai Canva for Education, dan selanjutnya adalah berapa prinsip dasar untuk mendesain. Ya, satu aja untuk malam ini tugasnya. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, satu tugas ya, saya kurangi satu. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan 5 prinsip dasar desain. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin-kemarin ini membuat desainnya itu tuh langsung blok-blok aja ya, ambil template, kemudian kerjain mana yang Bapak Ibu suka. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk yuk kita mulai prinsip dasar desain itu tuh ada apa aja, biar desain Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat itu lebih eye catching, lebih enak dilihat, lebih apa ya, lebih menarik gitu ya. Jadi tidak asal tabrak warna, asal tempel-tempel aja. Boleh seperti itu kalau misalnya kita di awal-awal, tapi semakin lama insya Allah akan semakin terasa. Caranya adalah dengan melihat 5 prinsip dasar berikut ini. Apa saja prinsip dasarnya? Yang pertama adalah kesejajaran atau alignment. Kita pakai bahasa Indonesia saja, kesejajaran. Yang kedua, hierarki. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, kontras. Yang terakhir adalah ruang negatif atau ruang kosong. Ini sih udah sering ya Bapak Ibu ya. Saya ketika mendesain itu udah sering, ketika kita mulai membuat sebuah desain template ya, itu saya udah sering bilang ini harus seperti ini harus seperti ini, kita biar enak ya. Tapi inilah prinsip dasarnya yang mungkin nanti kedepannya Bapak Ibu akan menjadi sangat berguna. Yang pertama, kesejajaran.
kesejajaran itu apa? Nah, kesejajaran itu kalau Bapak Ibu nanti membuat desain, sebuah desain, saya berikan dianya ada margin. Nah, di sini biasanya ya kalau saya mendesain, kita sering mendesain, saya tampilkan marginnya. Ini biar dia sejajar tulisannya, nggak kiri, nggak kanan, nggak ke samping, nggak ke atas, ke bawah. Jadi dianya sejajar. Itu yang paling penting. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat sebuah poster nantinya atau apa saja ya, ini perlu diperhatikan. Ya, selanjutnya yang kedua adalah ini masih desain juga, itu untuk menampilkan penggaris, nanti akan kita lihat bagaimana menampilkan penggaris. Yang kedua adalah hierarki. Nah, hierarki itu Bapak Ibu bagaimana tampilannya kita dari yang paling penting desainnya sampai tulisan-tulisan yang paling ujung gitu ya. Jadi kayak gini nih, kalau ini judulnya tentu saja yang paling besar, kemudian ini sekolahnya di nomor 2 hurufnya, kemudian yang ketiga adalah judul judul si gurunya nih, teacher Franks. Jadi bagaimana kalau Bapak Ibu membuat desain, tapi biasanya ini di cover, di bagian sampulnya ya, bagian sampul atau bagian awal-awal itu kita membuat judul tentu saja yang paling besar. Ya, kemudian nomor 2-nya yang mana, nomor 3-nya yang mana. Tata letaknya itu tuh harus Bapak Ibu perhatikan juga. Oke, yang ketiga konsisten. Nah, ini udah sering saya bilang konsisten. Kalau Bapak Ibu di atas gunakan huruf fontnya ini, Bapak Ibu gunakan fontnya ini juga. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan font yang berbeda, kayak gini nih, bagian atasnya fontnya beda sama yang bagian bawah. Itu boleh, asalkan dalam satu desain itu tidak boleh lebih dari 3 jenis font. Ya, ada yang suka pakai font tabrak-tabrakan, atas beda, bawah sama yang lainnya, pokoknya banyak banget. Itu tidak konsisten namanya. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu menggunakan font yang konsisten. Terus yang selanjutnya adalah kontras. Nah, ini juga sering saya sampaikan. Kontras itu antara background sama tulisan itu terbaca dengan jelas. Kalau misalnya Bapak Ibu kasih background-nya biru, tulisannya juga hitam, nah itu nggak kontras ya. Kalau Bapak Ibu tulisannya putih, terus background-nya itu tuh agak-agak abu-abu, itu juga nggak kontras. Jadi kontras itu sangat penting biar para penikmat desain kita bisa membaca dengan baik apa yang mau disampaikan. Selanjutnya setelah kontras yang terakhir adalah ruang kosong. Ruang kosong itu maksudnya adalah pengaturan ya, pengaturan dari ini desain kita itu pas ya Bapak Ibu ya. Kayak gini ini dia cuma dikit nih. Ini dia cuma dikit materinya. Tapi kalau misalnya ini diletakkan di atas semuanya, akan terlihat bagian bawahnya itu tuh kosongnya banyak banget. Makanya diatur sehingga ini bagiannya ini menjadi pas desainnya. Ya, ini ada 1, ini ada 2. Tapi ini link. Kalau diletakkan linknya di atas, tidak akan jadinya sempurna desainnya ya. Nah, Bapak Ibu, inilah 5 prinsip dasar desain yang Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama adalah apa tadi yang pertama? Ayo, kesejajaran. Yang kedua adalah hierarki. Yang ketiga adalah konsistensi. Yang keempat, kontras. Dan yang terakhir adalah ruang kosong. Yuk, kita mulai. Sekarang ini akan saya close. Kita akan mulai membuat desain di Canva. Hari ini kita akan membuat presentasi seluler. Apa itu presentasi seluler? Saya masuk ke ini dulu, ke kelas kita dulu. Guru Super. Mana nih Guru Super nih? Banyak kelasnya nih. Oh, ini dia. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai membuat sebuah presentasi seluler. Presentasi seluler sama presentasi biasa apa bedanya Mbak Dona? Kalau presentasi biasa itu ukurannya itu landscape ya Bapak Ibu ya. Size-nya itu format size-nya itu landscape. Dan itu biasanya Bapak Ibu buatnya di laptop, kemudian Bapak Ibu tampilkannya di laptop, bisa di handphone, tapi kalau misalnya kita tampilkan di handphone, kita mau besar-besarkannya agak sulit. Sekarang ini kan semuanya zamannya mobile, sehingga ketika Bapak Ibu membuat sebuah presentasi seluler, diharapkan
layarnya itu pas dengan layar handphone kita sehingga tidak harus membesar-besarkan, mencubit-cubit layar. Nah, Bapak Ibu, presentasi seluler tampilannya seperti apa? Kita ketik saja di template itu presentasi untuk seluler. Nih ya. Ini dia template-nya, presentasi untuk seluler. Jadi di Canva ini template-nya semuanya ada. Tergantung kitanya lagi mau bikinnya dari kosong atau mau bikin dari template. Ini udah cantik banget nih. 196 template sudah ada. Bapak Ibu ini sudah mulai baru nih. Ini baru nih. Ini kemarin nggak ada, saatnya kembali ke sekolah. Ini kan baru ya. Nah, oke. Sekarang setelah kita punya template-nya, kita harus punya dulu materi. Ya. Nah, materinya itu apa? Materinya Bapak Ibu harus ini ya, materinya Bapak Ibu cari sesuai dengan materi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ajarkan nantinya. Kalau saya ambil materinya dari sumber belajar Rumah Belajar, yaitu Impuls dan Momentum materi fisika kelas 10. Kalau Bapak Ibu punya materi sendiri, dan saya yakin Bapak Ibu punya materi pelajaran sendiri, silahkan. Ya. Kemudian Mbak Dona, kalau misalnya saya mau buat tidak sesuai dengan materi, apa dulu? Gitu ya. Yang penting sesuai dengan, yang penting inilah ya, ilmu lah ya, jangan yang bukan ilmu. Oke, saya akan mulai, Bapak Ibu, kita mulai dulu. Kita akan membuat materi saya, tadi sudah saya bilang adalah impuls dan momentum. Saya ambilnya di Rumah Belajar. Ini dia materinya. Nah, ini adalah contoh. Oke, kita mulai. Tadi saya belum cari template ya. Di sini template-nya saya akan pilih sebuah template yang kira-kira sesuai, yang kira-kira saya bisa ngasih di dalamnya itu tulisan-tulisan yang agak banyak gitu kan. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan tadi, seperti yang saya bilang, dalam satu desain itu nggak boleh banyak-banyak tulisannya, kemudian kita nggak ini ya, kita bukan membuatnya dalam bentuk dokumen. Kalau dokumen kan full dari atas sampai ke bawah tuh tulisan. Nah, ini kan nggak ya. Saya tentang impuls dan momentum. Saya akan ambil yang mana nih? Mau yang sederhana ada, mau yang girly ada, mau yang unyu-unyu ada. Saya pilih yang ini saja, nama perusahaan Anda. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, ada berapa slide masing-masingnya, tapi rata-rata ini 16 slide tuh, 16 slide. Coba saya ambil yang kira-kira mau saya ambil yang mana? Ini 16 slide juga, tapi dia terlalu kosong. Nah, gitu kosong. Kita lihat dulu. Kan kita bisa lihat-lihat. Oh, ini video. Ini 10 nih, tapi warnanya putih, warnanya ini banget, cewek banget. Ini mah perkenalan sekolah nih. Kembali ke sekolah. Kalau Bapak Ibu mau promo sekolah Bapak Ibu bisa banget pakai template ini nih. Kalau ini coba kita lihat. Ini bahasa Indonesia. Selamat pagi. Nah, tema alur. Oh, ini cakep nih. Saya akan ambil ini nih Bapak Ibu. Oke, warnanya saya ganti ya, karena ini sangat terlalu pink sekali, sangat terlalu cewek sekali. Saya ganti warnanya. Nah, sama aja sih ya, jadinya ini juga, tapi saya bisa ininya mau saya ganti warnanya connect. Ubah semua. Nah, oke. Kemudian warna apa nih? Ini. Oke, ubah semua. Ini juga. Oke.
Oke. Nah, Bapak Ibu di sini di bagian atas saya akan ganti karena materi saya adalah materi fisika, saya buat fisika. Kalau tadi di atas bahasa Indonesia, kemudian judulnya apa tadi? Judulnya saya adalah impuls dan momentum. Saya ketik di sini impuls dan momentum. Ya. Ini novel Merindu Purnama oleh kelompok 3. Nah, saya akan ini impuls dan momentum fisika sudah di atas, berarti di sini saya tinggal ketik saja modul belajar, boleh ya, karena ini kan kita modul kan, modul belajar, kelas. Atau di sini boleh tulis nama kita. Dona Yulia, sorry. Berarti modul belajarnya boleh nggak saya bikin modul belajar kelas 10. Sekarang fase E ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya sudah cukup, atau kalau misalnya di sini mau saya tambah-tambahkan, nggak usah gambar, tapi malah saya ambil karena dia impuls dan momentum, di sini saya cari di elemennya gambar impuls. Coba ada nggak impuls, momentum? Ini ada ya. Saya ambil, boleh yang ini, boleh yang ini. Atau ini. Saya ambil yang oke. Nah, ini mirip nih. Senada seirama. Oke, Bapak Ibu. Nah, cukup ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan yang lain boleh, tapi saya rasa cukup aja kalau saya. Di sini kita sudah mulai ini ya, kita sudah mulai menerapkan kontrasan yang pertama kekontrasan, kemudian hierarki yang jelas ya dari judul, kemudian yang mana lagi, kemudian kalau Bapak Ibu mau tambahkan margin, nah dia akan muncul marginnya itu tuh pas di sini nih, kelihatan ya. Jadi kalau kita membuat desain, tulisan-tulisannya jangan sampai lewat dari sini nih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu marginnya mau dibesarkan, nggak segitu, kita bisa tampilkan penggaris. Nah, kayak kemarin sudah saya sampaikan, ini bisa dinaikin-naikin. Jadi penggarisnya ini bisa kita geser-geser sebagai pembantu. Jadi penggaris tidak akan tercetak ya. Tidak akan tercetak ketika kita memulai. Nah, sudah slide pertama, halaman pertama sebagai cover. Sekarang kita masuk ke halaman kedua. Saya akan kembali template. Tadi saya pakai template-nya yang ini. Bukan ya, bukan yang ini. Tadi yang ini. Template pertama sudah, sekarang yang kedua. Kita lihat dulu. Kalau saya klik tambah, dia akan bertanya kepada kita tambahkan sebagai halaman baru atau enggak. Saya akan klik tambahkan sebagai halaman baru. Kita lihat di bagian nomor 2-nya nih apa. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalnya kita naikin ke atas, ini dianya gesernya ke kanan nih. Ya, jadi ini akan saya tutup sehingga saya bisa geser naik turun. Nah, ini kelihatan dari slide pertama sama slide kedua ini tidak terjadi kekonsistenan gitu ya, karena di atas warnanya ungu, biru, yang di bawah-bawah masih pink-pink. Ini bisa kita edit ya, Bapak Ibu ya, sama seperti tadi kita bisa duplikat aja seperti ini karena sepertinya masih sama. Nah, kan sama ya, cuman dia anggota kelompok aja. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan yang berbeda, ya jangan sampai berbeda banget lah. Misalnya di bagian bawah sini kita warnanya senada dengan bagian atas, itu boleh ya. Nah, sekarang ini kita lihat di bagian impuls dan momentum ini apa saja yang dijelaskan. Yang pertama pengantar, kemudian ada pengertian impuls, pengertian momentum, hubungan impuls dan momentum, kemudian hukum kekekalan momentum, kemudian ada latihan-latihannya. Bapak Ibu apakah perlu semuanya gitu ya? Ya tergantung, kalau Bapak Ibu mau bikin semuanya ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pingin bikin
ini materi kayaknya padat banget deh. Saya mau bikinnya jadi 2 modul. Boleh nggak? Boleh, ya. Bebas-bebas aja. Nah, saya mau ambil yang pertama adalah pengantarnya terlebih dahulu. Berarti di bagian sebelah sini saya ketik pengantar. Pengantar. Jangan lupa di bagian atas diganti judulnya. Mbak Dona. Halo? Mbak Dona. Ya? Bisa nggak di halaman depan tuh ada gambar gitu, Mbak Dona? Bisa nggak di halaman depan ada gambar gitu ya? Gambarnya gambar apa maunya? Sesuai dengan materi lah gitu. Bisa. Ini saya kasih gambar nih. Nggak gambar kita ambil dari apa? Dari elemen kah gitu gimana? Boleh. Iya, ini saya ambilnya dari elemen. Bapak mau cari gambar apa misalnya kan sesuai dengan materi cari di elemen. Kemudian Bapak masukin ke sini. Boleh? Boleh ya. Boleh, bebas aja. Kalau seperti ini misalnya saya mau hapus semuanya gitu ya. Jadi tinggal ada ini sama ini aja. Ini bagian tengah saya letakkan. Nah, kayak gini. Boleh ya? Gambar orang gitu boleh ya? Gambar orang judulnya apa memang? Saya kan ini mata pelajaran agama nih PAI. Jadi judulnya membayar zakat gitu. Nanti gambar orang situ membayar. Ada nggak di sini zakat gitu ya? Nah tuh ada tuh. Boleh lah. Iya boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Oke Mbak. Nih banyak tuh gambarnya tuh elemen. Ya. Oke kita lanjut. Bapak Ibu ini yang kedua tadi pengantar. Nah kalau pengantarnya kebanyakan maksudnya ada kata-katanya itu tuh yang agak banyak. Ini bisa dibesarin. Ya ini kan bisa ditarik nih. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya mau dihapus atau mau diganti boleh. Sekarang kita lihat dulu apa sih yang akan ditulis di bagian sini, di bagian pengantar ini kita lihat. Di bagian pengantarnya ini, di antara benda berikut kereta api dan mobil, manakah yang menimbulkan dampak lebih besar pada saat menabrak sesuatu? Oke, Bapak Ibu, enaknya kalau kita sudah punya sumber, kita tinggal copy ya. Kita tinggal copy. Saya copy seperti ini. Kemudian saya letakkan di sini. Tuh, ya. Nah, tapi ini tadi tulisannya ini nggak ada huruf besar, huruf kecilnya. Saya nggak suka. Jadi saya akan tambahkan teks saja. Ini teks paragraf Anda. Coba yang ini. Oke. Putih. Kita ganti warna. Oke, kemudian ini saya ganti dengan Mali. Oh, dia besar semua. Open slide saya ganti jadi Mali. Mana sih Mali? Ini aja. Oke, baru saya copy ya yang tadi. Ini tadi bagian atas Montbold. Mau ditambahkan di sini nih Montbold juga boleh sih sebenarnya. Coba kita cari Montbold. Montbold. Nggak ketemu Montbold. Oh ini dia. Oke, saya copy yang tadi. Nah ini kan kelihatan ya. Tapi dianya kadang-kadang saya juga masih sering melihat ada yang menuliskan desainnya itu tuh sampai ke ujung-ujung. Padahal sudah ada jelas kotak putih. Kotak putih itu kan memang untuk ini ya, untuk meletakkan dan jangan sampai Bapak Ibunya itu melewati margin. Kalau marginnya mau ditambah seperti saya bilang tadi, boleh silahkan. Berarti nanti digeser. Tapi kalau misalnya memang mau pas-pas di sini, udah nggak apa-apa.
Di antara benda berikut, kereta api dan mobil, manakah yang menimbulkan dampak lebih besar pada saat menabrak sesuatu? Kereta api dapat menimbulkan kerusakan lebih besar dibandingkan dengan mobil. Nah, ini kan nggak perlu ya, yang ini kita nggak perlu karena di atas sudah ditanya. Sekarang kita berarti harus ada gambar kereta api dan mobil. Kalau di sini ini gambarnya ada kereta api, ini ada mobil. Karena saya mau ngambil gambarnya di Canva, boleh nggak boleh ya? Saya akan ambil gambar kereta api. Tuh ada, saya ambil yang grafis aja. Yang grafisnya banyak. Ambilnya yang, kalau yang grafis rata-rata yang kartun. Tapi ada nih. Ambil yang ini. Kemudian mobil. Nah, ini mobilnya. Oke. Nah, sekarang di antara benda berikut, kereta api dan mobil, manakah yang menimbulkan dampak lebih besar pada saat menabrak sesuatu? Nah, di sini kan kalau di sini kan langsung dijawabnya ya, kereta api dapat menimbulkan kerusakan. Nah, ini nggak usah ya, nggak usah dijawab, nggak usah kita buat. Kemudian perbedaan ini akan kita perbedaan dampak kerusakan oleh tabang. Nah, ini nggak usah dijawab, langsung kita ke sini berarti. Ini kalau misalnya Bapak Ibu, kita bisa gunakan dengan dua cara. Misalnya ini ya, ini kan bagian pertama. Kemudian saya mau penjelasan yang tadi itu ada di bagian bawahnya lagi. Itu berarti ini kita copy aja. Saya copy kayak gini. Tapi kan pasti menutupi sehingga ini harus dikecilin. Ini saya geser ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, baru kemudian usahakan dianya sejajar. Nah, itu sudah sejajar. Baru kemudian yang ini kita copy lagi dan kita letakkan di sini. Nah, kemudian ini hurufnya besar semua ya. Apakah ada di efek? Oh, nggak ada. Ini aja saya copy dulu ke sini. Oke. Perbedaan dampak kerusakan oleh tabrakan kereta api dan mobil dijelaskan dengan konsep impuls dan momentum. Udah, ini pengantarnya udah nih ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ininya lagi, ke isinya. Saya akan menduplikatkan saja ya Bapak Ibu ya, karena kalau saya ngambil dari template lagi nanti lama saya mengganti-ganti warnanya. Nah, ini kan nanti warna-warnanya itu berbeda. Sementara kan ini kita cuman menambahkan bagian-bagian tulisannya itu di bagian tengah-tengahnya kayak gini aja. Lebih simpel tapi lebih rapi gitu ya. Nah, ini tadi sudah pengantar, kemudian kita tinggal buat halaman tentang impulsnya di sini. Ini saya mau kasih judul impuls untuk bagian impulsnya, berarti kita ambil lagi di sini. Bagian impuls kita ambil yang mana saja, yang penting. Yang pertama, pengertian impuls. Oke. Pengertian impuls. Impuls denoted bla 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 bla. Nah, ini. Saya copy. Ini langsung saya tempel. Ini saya naikin. Gambarnya kita coret. Gambarnya kita coret. Gambarnya kita hapus. Impulsnya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau buat dianya, kalau yang ini kan dianya adalah center. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin dianya rata kiri, rata kanan, rata tengah itu ada di sini ya. Nih, ini perataan. Tinggal diklik aja tuh. Ini rata kiri.
dia ini berarti justify kalau ini rata kanan. Nah, tergantung Bapak Ibu ya. Tapi pastikan dianya sama. Kalau misalnya mau bikin rata kiri aja semuanya. Kalau mau bikin rata kanan aja semuanya. Kalau mau bikin tengah aja semua kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti atasnya rata kiri, rata kanan itu tuh, nah kalau kayak gini kan nggak bagus ya. Kita bikin rata tengah semuanya itu lebih oke. Kemudian pastikan tulisannya jangan banyak-banyak kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin ini, mau bikin presentasi ya. Ini sudah saya pengertian impuls, kemudian kita tinggal masukin rumusnya di bagian bawahnya yang ini. Oh ya, di Canva kita belum ada untuk ini equation ya. Sebenarnya ada, tapi itu dalam bentuk elemen. Ya, nah seperti ini kan, ini gambar-gambar, ini kan F, ini delta, ini T ada di Canva, tapi dianya dalam bentuk elemen gambar kayak gini. Kalau kita mau ketik delta, tuh ada ya, tapi dianya memang gambar. Tidak ada elemen equation yang bisa memasukkan rumus matematika. Jadi lebih gampang memang kita crop ya. Jadi ini tadi sudah saya tinggal masukin ini. Nah, ini akan saya crop. Nah, seperti ini. Copy, kemudian pindahkan. Ini saya pindahkan. Nah, jadinya begini. Kecil, kita besarkan. Kalau mau dianya 2 baris, berarti ini akan saya potong dulu. Ini yang ini nih. Nah, saya potong segini. Oke. Karena dia sama-sama putih, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau ini adalah tempelan. Bawahnya putih, yang gambarnya putih. Ya kan? Sekarang yang keterangannya lagi saya ambil seperti ini, tapi ini saya crop segini. Nah, begitu, kemudian ini saya besarkan. Paling tidak tulisannya sama kayak yang di atas. Bukan bentuknya ya, tapi ukurannya. Oke. Sudah, kemudian ini karena gambar jadi nggak bisa saya bikin rata tengah. Ya, selanjutnya apa yang paling penting di sini? Gambar. Kalau mau ada gambar, kita ambil aja gambarnya dari Canva. Ini contoh konsep. Impuls juga dapat dihitung dengan metode hitung integral. Boleh juga kalau mau dimasukin. Oke, berarti ini saya nanti. Nah, ini contoh konsepnya. Kemudian gambarnya adalah gambar memukul bola golf. Saya ambil di sini di elemen memukul bola golf. Nih ada ya. Mau ngambil gambar orang beneran, atau kalau gambar orang beneran foto kayak gini bisa. Tuh ada juga. Tapi kalau misalnya maunya dalam bentuk, ini bisa nggak ya saya hapus ya ininya ya? Coba saya ambil, yang mana yang mau saya ambil nih? Saya ambil ini, kemudian saya hapus latar belakang. Coba kita lihat. Mbak Dona izin nanya sedikit. Silakan Pak Unang. Itu kalau misalnya foto yang mau dibuat apa sampingnya lingkaran itu apa tuh, lupa Mbak? Foto yang di sampingnya lingkaran. Iya. Maksudnya dibikin bentuknya lingkaran gitu, dipotongnya tapi di crop lingkaran gitu. Oh, pakai bingkai gitu maksudnya? Iya, bingkai di mana? Di elemen apa? Iya, bingkai itu ada di elemen di sini.
Di elemen kita turun ke bawah, elemen ini banyak ya, mulai dari gambar-gambar, kemudian bagan, tabel, bingkai. Oh iya, iya betul, iya. Oke Pak, udah Ya, ketemu ya ya. itu. Kemarin lupa tempatnya di mana gitu. Ya, makasih. Siap. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu ya kalau kita mau pakai foto yang ada di elemen terus kita hapus background-nya biar ini ya, biar nggak ada dapat background belakang, tapi memang kita mau carinya itu yang rapi. Kalau nggak rapi dia kepala-kepalanya juga ikutan hilang. Nah, yang paling ngena sih yang ini. Karena dia apa namanya? Tapi warnanya hitam. Oh, ada. Nih ketemu kan, kalau kita klik sekali langsung Canva merekomendasikan. Nih model-modelnya nih ada nih tuh. Langsung dia merekomendasikan yang ajaib. Nah, pas pula. Warnanya sama dengan yang ini. Nah, bisa saya pakai seperti ini. Selesai. Halaman berikutnya. Ini pengantar, ini sudah impuls. Nah, kemudian yang ketiga tentang impulsnya lagi. Impulsnya masih panjang, katanya contoh. Saya akan langsung masukin contoh aja. Kemudian yang metode-metode lainnya enggak usah dimasukin. Saya masukin contoh konsep impuls. Ya, berarti di sini contoh. Contoh soal. Oke, kemudian saya masukin ini. Kemudian saya copy. Nah, sebuah bola kasti dipukul dengan gaya kontak bla 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 bla. Ini nggak usah kita jawab dulu ya, karena ini kan bagian soalnya. Nah, segini. Kemudian kasih gambar bola kasti. Kita lihat, adakah yang memukul bola kasti? Ada tuh. Biasanya kalau kita klik ini gambar, kemudian kita klik di sini, lihat yang serupa ada nih. Tampilkan lebih banyak yang serupa. Oh, tidak ada. Apakah di sini ada rekomendasi? Rekomendasi ajaib bola kasti. Oh, ada sih banyak ya. Tapi kalau ini nggak kelihatan tuh, putih-putih. Ini aja, sudah. Besarkan. Selanjutnya, baru di bagian berikutnya itu adalah jawabannya. Jadi, di sini jawabannya. Jadi anak-anak fokus dulu bagian pertama ya. Nah, baru mereka nyari jawabannya di bagian bawahnya. Ini nggak bisa nih kayak gini nih. Apa namanya akan kacau kalau di copy. Ya. Oh ternyata ini juga gambar. Jadi saya akan print screen. Kemudian saya tempel kayak yang tadi. Nah, di sini. Oke. Ini kita naik majukan. Nah, sekarang yang bagian momentum lagi. Ini bagian momentum berarti yang bagian atas. Ini kan tadi impuls. Ini akan saya duplikatkan, kemudian kita pindahkan ke bawah, ke bagian terakhir. Nah, ini dia. Nah, ini baru saya ganti momentum. Kita ambil di sini momentum, kasih pengertian.
pengertian momentum, bla 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 bla. Disimbolkan P. Oke. Copy. Nah, ini karena kepanjangan dan kita tidak mungkin mengecilkan ya, karena hurufnya harus konsisten, jadi jangan besar kecil, maka saya akan besarkan bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian momentumnya, kita lihat di sini gambarnya apa nih. Kalau gambarnya mobil, kecelakaan ya, menabrak pohon. Oke, kita ambil di sini mobil menabrak pohon. Tabrakan mobil. Bisa juga. Saya ambil yang ini. Oke. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah rumus. Rumusnya ini saya copy kembali, duplikat, saya pindahkan ke bawah lagi. Nah, masih ke bawah nggak? Oh ya, nah ini udah di bawahnya. Sekarang di bagian atasnya itu kan tidak ada tulisan. Nah, kita lihat rumus yang dipakai yang mana. Secara matematis persamaan momentum ditulis, nah sama kayak tadi ya. Saya copy lagi. Oh, hilang. Oke. Kebesaran kah? Ini sepertinya kebesaran. Oke. Ini tadi momentum secara matematis. Oke. Kemudian keterangannya kita taruh di bawah. Pas di tengah nggak sih ini? Kita lihat. Kayaknya nggak pas di tengah deh. Nah, ini pas di tengah. Nah, ya, ini bagian bawahnya kita hapus. Ini juga saya mau ganti. Sekarang kalau mobil menabrak pohon, ada nggak kita cari? Ada. Oke, secara matematis sudah. Nah, jadi sayang banget ya Canva kalau kita bikin sebuah desain di Canva, materi pembelajaran kita, tapi kalau kita nggak kasih gambar-gambar itu tuh namanya sayang banget. Kenapa? Karena banyak banget elemen yang bisa dipakai tuh. Mobilnya tabrakan, ya. Ini bisa jadi sebuah cerita juga nih. Kemudian tadi seperti yang di bagian
atas impuls. Di sini ada contoh soalnya juga. Saya ambil contoh soal 1. Kemudian kita selesai. Nah, ini contoh soalnya. Saya ambil di sini. Saya copy, duplikat, baru saya pindahkan ke bawah. Ini saya pindahkan ke yang paling akhir. Nah, ini dia. Contoh soal. Contoh soalnya ini. Tono bermassa 50 kg, bla 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 bla. Tentukan naik sepeda dengan kecepatan. Oke. Saya copy. Katanya Tono masanya 50 kg, naik sepeda dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi ini adalah si Tono naik sepeda. Saya ketik di sini cari naik sepeda. Ada ya, itu banyak. Saya bisa pakai yang ini. Di sini saya taruh juga boleh. Di sini boleh juga. Selanjutnya jawabannya. Di sini saya letakkan duplikat halaman, baru di sini kita kasih pembahasan. Jawaban. Diketahui bla 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 bla. Ini kalau misalnya saya copy, ini bisa nggak di copy ya? Coba kita lihat. Maksud saya itu bakalan ini nggak, bakalan kacau nggak bentuknya? Kita lihat. Oh iya. Ya, masa Tono kecepatannya. Oke, ditanya P, nah baru pas. Oke. Nah, ini sudah 9 halaman, ya. Halaman terakhir itu adalah halaman kita bisa kasih asesmen sama anak-anak atau soal ya. Di sini ada latihan, tapi kalau misalnya kita mau pakai latihan yang ini boleh. Oh, ini latihannya tidak bisa diklik, latihan 2 juga tidak bisa diklik, tesnya bisa nggak? Oh, tesnya juga nggak bisa diklik. Sekarang kalau misalnya mau menambahkan latihan, kita lihat template-nya, bentuk template-nya yang mana kira-kira yang oke untuk latihan nih. Ini nanti cover belakang. Kita pakai latihannya yang ini aja sama, saya duplikatkan. Asesmen gitu ya. Asesmen ada 3. Nah, ini asesmennya. Asesmennya kita bisa berikan soal langsung sama anak atau kita bisa kasih link. Ya, linknya seperti apa? Linknya sebentar. Saya misalnya mau bikin quizzes gitu ya. Maka saya ambil di sini. Katanya udah ini. Saya akan ambil di sini tentang impuls dan momentum. Oke, saya ambil yang ini. Kita bisa klik soal-soalnya, saya jadikan pekerjaan rumah, tugaskan, tapi di sini waktunya cuma 1 hari. Nah, kalau misalnya mau bikin waktunya itu berapa hari, kita bisa ini ya, sampai hari apa, misalnya sampai tanggal 12, kita klik, berarti ini 3 hari, saya klik tugaskan. Kemudian
Nah, ini ada linknya ya. Nah, saya klik salin link. Kemudian di sini, ya, di asesmen ini kita harus kerjakan tugas di link berikut. Kita bisa tulis seperti itu. Kerjakan latihan kuis atau kuis di bawah ini. Ada beberapa cara untuk memasukkan link ke dalam Canva, dan semuanya saya rasa udah paham ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan barcode. Kalau misalnya saya klik titik 3 lainnya, ini ada QR code, kita tinggal masukin link yang tadi, saya klik, kemudian saya klik buat kode. Nah, ini ada muncul seperti ini, inilah asesmennya. Ada juga caranya dengan menggunakan link biasa. Ya, kalau link biasa itu, izin dulu saya mute dulu ya. Nah, kalau link biasa di sini kita harus tambahkan gambar. Ini kalau kita mau pakai barcode, saya geserkan dulu. Ini, kalau saya mau pakai gambar soal. Seperti ini ya. Ini saya mau ambil yang mana nih? Nah, yang ini. Kerjakan kuis di bawah ini. Nah, kuisnya ini saya kasih link, linknya letakkan di sini. Oke, nah jadi tautan sudah ditambahkan. Tuh ya, jadi ada 2 cara untuk anak-anak mengerjakan asesmen dengan link. Bisa pakai barcode, tapi kalau barcode ini berarti di handphonenya juga harus install pembaca QR code. Kalau yang ini tinggal diklik aja. Nah, dengan catatan semuanya harus di-download dalam bentuk PDF. Jadi dikasih ke anaknya dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk video. Kok video? Karena memang ini bisa dijadikan video ya, bisa dijadikan video juga. Kita tinggal tambahkan animasi, kita tinggal tambahkan musik. Kalau mau pakai back sound, sudah jadi video ya. Nah, ini saya berikan yang ini aja, lebih oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah, kayak gini nih ruang kosongnya banyak banget ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada negative space. Ini bisa kita letakkan di tengah saja. Aduh, nah izin bertanya, Mbak. Enggak. Kalau barcode, nanti kan HP-nya lagi dipakai anak, nanti gimana untuk barcode readernya? Barcode readernya itu, kalau saya biasanya gambarnya itu tuh kan bisa di screenshot ya. Ya, sekali screenshot. Kemudian kita keluar, kita masuk ke QR code, kemudian baru dibaca. Oh bisa ya, jadi screenshot dulu. Oh gitu. Tak kirain mesti langsung di depan si barcode-nya gitu kayak. Oh enggak. Nanti di pembacanya itu tuh ada pilihan baca gambar atau langsung kamera. Oh gitu. Kalau baca gambar kita ambil aja gambarnya langsung dari galeri kan. Oh gitu ya, baru tahu tuh dapat ilmu jadi dari Mbak Dona. Terima kasih. Saya pakai yang QR code generator. Oke, ini makasih ya Mbak. Siap. Nah, ini terakhir nih ya. Terima kasih juga katanya di bagian belakang. Ini saya ganti warnanya dengan yang tadi sama kayak di atas. Ini juga saya ganti warnanya jadi koneng. Kemudian yang ini jadi ini. Oke, yang ini jadi ini. Nah, sip. Sekarang terima kasih katanya ini sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke. Sekian materi ini. Boleh juga. Atau kalau misalnya mau ditambahkan di sini boleh ditambahkan dengan ini ya, dengan media sosial kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau share kemana-mana gitu ya, ini bisa diletakkan media sosial, ditambahkanlah di sini elemennya Facebook. Mbak, membuatnya kreasi kita sendiri nggak apa-apa kan Mbak ya? Apanya? Ini
maksudnya nggak mesti persis seperti yang Mbak Dona. Oh iya, nggak mesti. Apa ya? Bebas template-nya beda juga nggak apa-apa. Oh gitu, baik. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Instagram. Oke. Samain besarnya. Mbak, boleh nggak diulang dikit yang menggunakan barcode, Mbak? Oh, siap. Miss. Makasih. Siap. Menggunakan barcode itu pertama harus punya link. Bebas linknya mau apa saja, ya. Kalau linknya soalnya adalah link Google Form, berarti kan harus ada linknya juga. Soalnya quizzes harus ada link. Soalnya di apa ya lagi ya, kalau yang biasanya quiz-quiz itu ya. Atau bahkan ini di yang pertama hari kemarin bersama Kang Dero kan bikin ini ya, bikin kuis Canva ya. Itu kan ada linknya juga tuh. Jadi jangan di-download dulu misalnya ya. Jadi linknya itu harus di-copy ya. Yang pertama harus ada link. Saya akan copy link yang tadi lagi. Ini saya copy ya. Kemudian yang kedua di bagian sini. Di bagian sini. Nah, ini kalau misalnya belum keluar barcode, QR code seperti ini, itu biasanya ada di titik 3 lainnya more. Nah, dia akan ada di sini tuh. Ya, kalau misalnya belum keluar, kalau misalnya sudah ada di sini, ya udah. Tapi kadang-kadang nggak keluar gitu kan. Dia muncul di sini. Tuh. Nah, tinggal kita copy aja nih. Kita copy. Tadi kan kita sudah copy, ini kita tempel aja. Kita tempel, baru kita klik buat QR code. Segampang itu. Cuman tinggal tempel, tinggal copy paste link. Gitu ya, Bu ya. Oke, makasih Mbak. Berarti punya link soal sebelumnya, pakai quizzes kayak Padlet kayak bebas. Ya. Bener. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Nah, ini saya copy. Mbak Dona. Kalau itu yang tanda Facebook atau Instagram itu nge-link juga ke bisa kalau mau bisa kalau mau di-linkkan. Caranya sama juga kayak gitu. Caranya misalnya ini ya Facebooknya, ini kita blok, kemudian di sini ada link tautan, kita tinggal copy link tautan Facebook kita. Nah, itu pasti nge-link. Tapi kalau enggak apa-apa juga. Hanya tandanya saja boleh? Boleh. Oke, makasih. Sama-sama. Ini udah, yes? Maaf, mau diulang dong tadi ngeluarin penggaris gimana caranya ya? Oh, kalau penggaris itu di bagian file, kemudian ini nih muncul, tampilkan penggaris tinggal diklik, tampilkan margin tinggal diklik, tampilkan apa lagi, tampilkan bleed, cetakan tinggal diklik. Kalau misalnya kita mau cetak gitu ya, nah itu tinggal diklik aja sehingga dia-nya terchecklist, nah itu tuh muncul penggarisnya. Gitu. Oke, makasih Teh. Sami-sami. Nah, ini udah selesai nih Bapak Ibu. Untuk tugas itu kita tinggal download dalam bentuk PDF. Ya. Oh iya, saya lupa. Terakhir kita karena saya ngambilnya di rumah belajar, saya harus masukin sumber. Ya. Nah, semuanya saya masukin di sini. Ini sini aja deh saya taruh. Sumbernya. Jangan sampai kita dianggap plagiat. Ya, sumber. Ini saya copy lagi. Ini juga saya copy. Sumber. Nah, kalau mau pakai QR code lagi, ya sama caranya kayak gitu juga. Ini naikin ke atas dah. Nah. Oke, terlalu turun. Nah, saya ambil link sumber belajar yang tadi ini ya. Nah, sama seperti itu caranya. Ini saya copy. Jadi link apapun bisa
langsung kita ini kan, kita QR code kan. Copy, tinggal klik buat QR code. Nah, jadi. Mbak Dona. Yes. Misalnya kita ambil kuisnya itu di lembar kerja siswa yang telah kita persiapkan. Itu ada pertanyaan kan? Gimana cara itu, Mbak Dona? Lembar kerja siswanya yang bentuknya apa maksudnya? Word misalnya. Dalam Word, ya. copy. Copy aja. Di copy apanya tuh? Kalau Bapak mau bentuknya tulisan aja. Tapi kalau Bapaknya mau bikinnya itu di Google Form dulu, nanti linknya Bapak copy, jadikan QR code seperti ini. Bebas sih. Kalau mau dijadikan soal, ya di copy yang kayak gini nih, dicontoh soal kayak gini. Ya, oke. Mbak Dona bisa diulang tadi yang pakai kartu, pakai link? Kartu pakai link. Yang ini QR code. Yang ini. Yang satunya lagi. Tadi kan ada lagi pakai gambar. Pakai gambar. Jadi kalau misalnya kita punya gambar kayak ini elemen, ini misalnya Instagram deh ya. Saya Instagram saya, tapi saya lupa pula alamatnya. Kan kalau kita mau ngelingkan medsos itu kita harus tahu dulu kalau Facebook apa ya. Coba ada nggak ya Facebook saya di sini? Tadi yang di soal Mbak Dona. Yang kan tadi di soalnya ada yang pakai QR, ada yang pakai kartu tadi yang Mbak Dona hapus. Iya, di sini ya. Oke, baik. Saya pakai yang ini aja. Nah, kalau misalnya ini yang pakai QR, kalau yang pakai satu lagi itu pakai elemen, sini sama aja caranya. Saya ambil gambar kayak gini. Gini kan. Nah, ini tinggal kita klik yang tautan ini. Nih. Klik tautan. Kemudian di sini kita tempelkan link. Nah, tidak kelihatan tidak kelihatan, tidak berubah, tapi nanti ketika anak-anak klik ya dalam bentuk PDF ya, dengan catatan dalam bentuk PDF, dianya akan langsung masuk ke soal. Oke, nggak kelihatan ya linknya? Nggak kelihatan di sini, nggak berubah kayak QR code kan berubah langsung kayak gini. Kalau ini nggak, tapi dia sudah aktif tuh. Bedanya adalah di sini warnanya abu-abu tuh, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada link itu misalnya nih saya hapus linknya. Itu kosong. Tuh, ya, ketika saya kasih link dia warnanya abu-abu. Itu artinya linknya aktif. Apakah sekarang udah bisa diklik? Belum. Harus di-download dulu dalam bentuk PDF gitu. Oke, sekarang nih ya, ini udah selesai nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk presentasi seluler ini tinggal di-download dalam bentuk PDF. Jadi untuk tugasnya, kalau mau dijadikan sebagai konten ya, konten ya, Instagram, konten TikTok atau konten media yang lain atau video pembelajaran, silahkan tambahkan animasi. Karena kalau misalnya enggak, jadi dianya datar-datar aja. Tambah animasi gimana Mbak Dona? Tambah animasi itu tinggal diklik aja bagian atas nih ada tulisan pop. Nih kalau saya klik seperti ini, nih ada nih pop, ini artinya dia sudah beranimasi. Mau ditambahkan yang mana animasinya, saya tambahkan animasinya biasanya yang kayak gini. Nanti dia jadinya jalannya kayak gitu tuh. Tinggal terapkan ke semua halaman kalau mau cepet ya. Kemudian ini sudah ada animasinya, kita tambahkan di sini misalnya ini 5 detik, ini nih kecepetan. Nggak mungkin bisa 5 detik gitu ya, baca satu halaman. Saya mau jadikan dianya 10 detik. Kalau cover nggak apa-apa gitu ya. Kalau cover nggak apa-apa sih 5 detik, tapi kalau misalnya bagian yang lain-lain itu berapa detik ya, itu per halaman bisa. Nih, halaman pertama 5 oke. Halaman kedua ini saya mau bikin dianya jadinya 10 detik gitu ya, atau 30 detik atau berapa detik ya, di sini bisa kita atur. Ini paling lama 30 detik. Tuh, 30 detik. Ini saya mau bikin dia 10 detik. Oke. Kemudian yang ini berapa detik? Nah, ya agak banyak. Agak banyak berarti kita bikinnya 15 detik mungkin. 20 detik lah. Nah, kan? Oke. Dan begitu seterusnya. Model animasinya juga bebas. Kalau ini buku clipping, berlebihannya. Saya misalnya mau pakai berlebihannya yang ini semua, terapkan ke semua halaman. Oke, udah. Kemudian saya mau kasih back sound ya, tinggal klik audio aja, pilih audio yang edu.
Audionya ada beberapa, ini Edu. Kalau Edu kita bisa gunakan free. Kalau yang kayak gini ini free juga. Tapi kalau Bapak Ibu masukkan ke YouTube, kadang-kadang dia suka di take down. Ya, nah kita pilihnya yang Edu saja. Misalnya ini. Udah deh, tinggal di-download dalam bentuk MP4, jadi video. Ya, kalau kita mau jadikan dianya video. Tapi kalau misalnya tugas, untuk tugas bukan video. Untuk tugasnya kita downloadnya dalam bentuk PDF standar, tinggal klik PDF. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu satu konten bisa Bapak Ibu jadikan beberapa media. Enaknya di Canva seperti itu. Nah, ini sudah jadi untuk PDF-nya. Kemudian kalau kita mau unduh dalam bentuk video, tinggal klik aja unduh. Di jenis filenya harus kita ganti jadi MP4. Nih, baru kita klik unduh. Nah, kalau PDF jatuhnya dia seperti ini. Dan memang diperuntukkan untuk handphone ya. Jadi karena untuk handphone di laptopnya jadi layarnya tidak pas. Tapi kalau di handphone layarnya pas banget karena memang disesuaikan dengan layar handphone ini ya. Presentasi selulernya. Terus mana yang tadi yang QR code kita? Nah, QR code ini nanti harus dibaca QR. Pembaca QR baru bisa, tapi kalau yang ini kita tinggal klik aja nih. Lihat ya bedanya. Ini karena dalam bentuk PDF, dia langsung muncul gambar tangan. Kalau saya klik, dia langsung lari ke mana? Ke sini. Nah, ke sumber. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Jadi oh, mantap. Nah. Ini tadi. Mbak Dona mau tanya. Enggak. Yes, Bu. Iya, kan nge-link ya Mbak Dona. Itu kita bikin soal tadi di file yang berbeda. Iya. Bikin soalnya itu di tempat yang lain. Kalau saya nggak bikin, saya tinggal nyomot aja dari Quizzes tadi. Boleh kan? Tapi kalau misalnya soalnya dalam bentuk Canva, file Canva ini bisa juga? Bisa. Kan semalam bikin ini ya, bikin TTS sama apa sama Kang Dero itu bisa dimasukin. Oh iya udah. Makasih. Mbak Dona. Halo, sebelum kita berangkali masuk ke materi lain, saya mau tanya ini tadi saya ragu untuk di pengantar itu harus ada dalam bentuk pertanyaan Mbak Dona atau gimana gitu? Yang kayak gini? Iya, betul. Nggak mesti. Tapi karena kita punya pengantar, biasanya kalau pengantar itu persepsi ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Oh gitu. Jadi yang dia persepsi itu nanti itu akan dijadikan materi dalam berikutnya gitu ya. Benar. Oke, makasih. Sama-sama. Mbak Dona izin bertanya. Enggak. Ya. Tadi kan udah nih tugas gitu kan. Ini paling sedikit yang untuk diupload di tugas berapa slide kah? Tergantung materinya Ibu. Ya jangan sampai 2 slide juga. Iya nggak ada batasan. Nggak ada. Tapi kalau misalnya padat banget, misalnya sampai 16 halaman, 17 halaman, mending dibikin dua perangkat. Pertama, anak-anak nggak bosan bacanya, karena kan baca itu tuh kadang-kadang mereka kan membosankan juga. Yang kedua, Ibu bisa jadi punya dua perangkat kan lebih bagus gitu. Kalau dia padat, kalau dia banyak. Iya, soalnya mata pelajaran saya sejarah, jadi memang agak sedikit padat. Iya. Kalau sejarah lebih enak, Ibu. Kenapa? Karena di sini banyak gambar banget. Kalau sejarah cuma cerita itu kan bosan ya. Kalau kita masukin gambar itu pasti enak, pasti bagus jadinya. Anak-anak jadi lebih suka. Saya pernah lihat kalau model sejarah itu dibikin jadi komik pun oke, dibikin jadi flipbook oke. Ini kan bisa juga dijadikan flipbook. Saya contohkan ya, ini sudah saya download dalam bentuk PDF. Sebenarnya kan flipbook itu ada di ini ya, ada di cetar ya untuk yang sudah pernah ikut level 2. Saya akan mengulas yang sudah pernah ikut level 2. Saya jadikan modul saya tadi itu sebuah flipbook. Ini mohon maaf nih ya, yang sudah pernah ikut level 2 nih. Kalau yang untuk belum ikut nanti belajar ya di level 2. Ini saya akan buka nih mana tadi PDF saya nih, impuls dan momentum. Saya klik open, convert now. Oke, kita tunggu sebentar. Konversi.
Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Halaman-halamannya 5, 6, 7. Mbak Dona yang kita flipbook waktu cetar dulu jadi berbayar kalau punya aku. Kenapa ya? Pakai apa? Itu yang waktu itu di-link-kan di Canva. Oh iya, kan itu udah saya bilang kalau yang link di Canva mah memang dianya bayar. Kalau di sini enggak. Nah, ini flipbook nih. PDF itu ya. Kalau flipbook PDF, makanya saya rekomendasikan yang ini. Kalau yang itu untuk pengetahuan aja, soalnya memang dia bayar. Nah, ini kalau sejarah nih, cakep banget anak-anak sambil baca sambil duduk kan dianya jadi gini tuh. Dibacanya lah gitu ya. Nah, gitu. Oke. Berarti flipbook PDF.net ini aja berarti ya. Oke, terima kasih Mbak Dona. Mbak Dona, kalau di Canva itu adanya apa? Heizen ya Mbak? Heizen ada. Heizen ada. Terus apalagi kalau ini nggak ada. Ya. Kalau Kublu ada. Kalau flipbook nggak ada di Canva. Nggak ada. Ini aplikasi di luar Canva. Karena kalau yang di Canva itu memang dianya semuanya bayar. Cuman dikasih waktu 1 minggu yang free-nya. Selebihnya nanti kalau kita nggak registrasi, kita nggak ambil langganan, itu kita diminta bayar. Jadi sayang. Yang Heizen termasuk juga bayar ya Mbak? Iya. Yang Heizen. Kalau Heizen itu cuma ada yang free-nya itu kalau nggak salah cuma 5 desain flipbook. Gitu. Terus tadi kata Mbak Dona harus jadiin PDF, soal harus dijadiin PDF gitu Mbak? Kalau mau iya. Kalau di sini kalau nggak PDF bisa nggak Mbak? Kalau nggak PDF nggak jadi aktif kecuali kalau dia soalnya dalam bentuk tulisan biasa. Kalau tulis PDF soalnya dalam bentuk link itu harus PDF. Dan untuk tugas kali ini memang harus PDF dimintanya. Gitu. Kalau dalam bentuknya harus PDF dulu ya. Benar. Kalau menjadikan link. Ya, baik. Iya benar. Sama-sama. Nah ini contoh kalau dianya jadi video ya. Jadi konten. Kedengar nggak musiknya Bapak Ibu? Ada nggak suara musiknya? Kedengar. Ya. Nah, kedengar. Kedengaran. Mbak Dona, izin nanya. Mangga, Pak Charles. Saya tadi mau coba yang soalnya dalam bentuk tautan yang disematkan ke gambar, barcode ya. Ini begitu saya taruh gambarnya dari elemen itu, kan saya klik muncul yang tautan ya. Yes. Nah, terus saya masukkan tautannya dari YouTube gitu. Begitu saya klik selesai, terus saya mau klik si gambarnya itu nggak muncul tautannya, atau harus diunduh dulu ke PDF ya? Benar, harus diunduh dulu ke PDF. Kalau di sini aja nggak pengaruh, dia harus diunduh dulu dalam bentuk PDF, baru aktif linknya. Baik, siap. Terima kasih. Sami-sami. Saya baca chat-chat dulu deh. Ada pertanyaan di kolom chat nggak? Suara kok pelan sekali ya? Masa sih suara saya pelan? Nanti semua rekaman kasih link di GCR ya. Siap. Tidak layar penuh ya, tidak kelihatan. Maaf, maksudnya gimana sih tidak layar penuh? Apakah bawah rumus itu memakai efek? Bawah rumus itu tadi gambar. Jelas suaranya kecil ada Bu. Oke. Selain font, warna dan tema, desain juga perlu konsisten. Siap. Benar. PDF-nya diunduh satu-satu, Mbak? Enggak. Kalau PDF nggak perlu satu-satu. Kalau gambar memang iya. Kalau dijadikan JPG harus satu-satu. Kalau enggak jadinya dianya dalam bentuk zip. Tapi kalau PDF langsung semua halaman itu satu desain. Enak. Makanya memang ketika kita membuat apa-apa itu tuh ya kayak gini ini memang PDF itu tuh lebih nyaman. Tapi kalau misalnya tugasnya dalam bentuk JPG itu harus satu-satu biar tidak jadi zip. Kita langsung download. Ya, jadi silakan dikerjakan. Gimana Pak? Mangga. Ini di luar yang ini sih, yang topik ini.
begitu kita pindah grup, kemarin kan saya grupnya kan di milenial lah yang pertama ya, yang batch 1 milenial. Begitu saya sekarang masuk ke GS, Guru Super, itu si unggahan-unggahan yang sudah pernah di-download, unggahan dia unggah itu nggak ada semuanya ya, berarti baru lagi. Iya, memang yang kayak gini-gini kan? Iya, yang kita unggah sendiri. Iya, benar. Nah, itu kalau kita mau memindahkan dari yang si GS ke yang baru, bisa nggak sih? Desainnya atau unggahannya? Unggahannya. Jadi kita kalau unggahannya mau kita pindahkan seperti ini. Dari yang grup yang sebelumnya gitu. Oh, nggak bisa. Harus satu-satu. Kecuali desain. Kalau desain bisa kita pindahkan, tapi kalau unggahan memang harus satu-satu. Makanya saya punya tim banyak, tapi saya cuma sering bikin desain di satu tim. Karena itu salah satunya. Salah satunya itu adalah kalau kita punya tim banyak, terus kita harus bikin desain di beda-beda tim, itu kita harus mengunggah satu-satu, gitu Pak. Memang nggak bisa kalau unggahan yang kita unggah sendiri itu tuh nggak bisa kita pindahkan. Tapi kalau desain bisa kita pindahkan ke satu tim ke tim yang lain, itu bisa, gitu Pak Charles. Kalau desain bisa pindah dengan cara tadi? Kalau desain? Ya. Oke. Ini juga nih ya, ini sering juga ditanyakan untuk desain bagaimana caranya memindahkan desain kita dari satu tim ke tim yang lain. Ini konsepnya kalau Bapak Ibu punya banyak tim ya, kayak saya nih timnya banyak banget, tapi saya mau mindahkannya, kadang-kadang itu kan kita butuh, saya takut kehilangan Mbak Dona, jadi saya mau pindahin kemana gitu ya. Caranya adalah pertama kita buka desain kita, saya mau buka yang ini misalnya, kemudian kita klik, iya ada yang telepon, jadi tiba-tiba menghilang. Udah ini, sebentar saya ulang lagi, saya ulang share screen. Handphone saya gitu tuh, kalau ada yang nelpon hilang sesaat. Nah, ini ya, jadi tadi saya ulangi dari awal deh. Kalau kita mau mindahkan desain, ini kadang-kadang desainnya, apalagi kalau misalnya nanti suatu saat tiba-tiba timnya akan di-remove sama Canva. Kalau kita sih nggak bakalan nge-remove tim ya, tapi nggak tahu kalau Canva tiba-tiba semua tim saya di-remove gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu biar jaga-jaga desain Bapak Ibu itu, Bapak Ibu pindahkanlah ke akun pribadi. Caranya, yang pertama, Bapak Ibu ambil desainnya yang mana yang mau diambil. Misalnya saya mau ambil desain saya yang tadi ini. Kemudian kita kan di Canva ini punya link bagikan ya. Link bagikan. Nah, ini akan saya klik bagikan. Nah, ini link bagikan. Kemudian di bagian berbagi tautan, itu bisa akses, kemudian kita geser ke bawah, klik lainnya. Ini saya klik lainnya, mana tadi lainnya? Menghilang. Ini kan ada tautan hanya lihat, kemudian kita ambil tautan template. Ya, tautan template. Tautan template ini artinya, nih berbagi tautan template, kita klik salin. Tautan template ini artinya masternya tidak hilang, tapi kita bisa ngerjain di kelas yang lain gitu ya. Ini saya salin, kemudian ini saya close Canva-nya semuanya. Tadi kan saya nih di Guru Super nih. Saya Guru Super, saya close semua dulu Canva-nya. Saya buka kembali Canva. Ini saya buka kembali Canva-nya. .com. Saya enter, masuk ke kelas pribadi, masuk ke akun pribadi. Ini akun pribadi saya ambil dulu. Mana ya, kelas Miss Dona nih. Ini ya. Kemudian link yang tadi ditempel di mana? Link yang tadi tempel di atas ini nih. Kita tempel linknya, yang tadi saya copy, baru di enter. Baru kita bisa kerjakan. Template yang dibuat oleh Dona Sari dibagikan dengan Anda mulai mendesain sekarang. Gunakan template. Udah.
selesai, sudah berpindah tuh di desain kita. Jadi konsepnya seperti itu ya. Konsepnya Canva ini ketika kita membuka satu tim di satu browser, itu dia kalau kita nggak pindah tim, dia akan tetap itulah. Dia tetap itulah timnya. Nah, ini sudah di kelas saya nih. Jadi saya punya proyek yang tadi, kelas Miss Dona tadi, ada desain terakhirnya ada di sini juga tuh. Begitu ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu jaga-jaga nanti kalau misalnya desain-desain Bapak Ibu kan sayang ya, kita udah desain dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga gitu kan, tiba-tiba hilang kan. Nah, silakan pindahkan ke akun pribadi. Caranya seperti yang tadi. Kemudian, gimana Pak? Ya, terima kasih. Ya, kemudian yang pribadi itu maksudnya Mbak, akun pribadi itu maksudnya akun yang belum pro apa? Di luar tim. Tapi udah pro, yang kata Mbak Dona bisa dipakai untuk pribadi yang bisa bikin kelas itu maksudnya itu? Ya, boleh yang pro, boleh yang belum pro, ya, boleh for education, boleh belum. Nah, ini akan kita bahas. Bagaimana caranya kalau kita mau buat akun for education dengan akun pribadi, ya, jadi tidak di luar tim. Kan kayak kemarin itu tuh ada yang, Mbak Dona saya harus bayar nih. Oh, ternyata belum masuk tim gitu kan. Nah, ternyata akun pribadinya juga belum for education. Bagaimana caranya? Yang pertama itu pastikan dulu kita punya personal, tim akun personal. Akun personal itu kalau saya judulnya ini nih kelas Miss Dona. Kemarin nama saya, nama pribadi ya, nama Dona Yulia Sari gitu kan, atau nama Muhammad Charles, atau nama Ibu siapa gitu di sini. Nah, Bapak Ibu cek dulu di bagian profil itu ada nggak akun dengan nama kita sendiri selain dengan akun tim. Kalau tidak ada, ya silakan japri tapi lepas dari tim kita. Jadi nanti kalau sudah tidak ada, ya harus lepas dulu dari tim. Tapi kalau ada bisa langsung. Misalnya ini saya punya namanya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada Mbak Dona, gimana caranya? Berarti harus keluar dari tim dulu, bikin akun pribadi. Ya. Nah, kalau sudah ada itu di bagian ini nih, pengaturan akun, itu tinggal klik saja. Kemudian di bagian penagihan dan tim, itu ada tulisan Canva untuk pendidikan daftar sekarang. Nah, seperti itu. Kalau saya karena sudah, jadi tinggal kelola anggota. Tapi kalau belum Canva untuk pendidikan, ada tulisannya Canva untuk pendidikan daftar sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan Bapak Ibu diminta untuk memasukkan data-data. Dan biasanya kalau yang kemarin itu tuh ya banyak yang ikut saat ini kan beberapa jam, semalam itu udah jadi Canva for Education. Ya, dan itu gunanya sih banyak. Kalau misalnya Canva untuk pendidikan ini pribadi ya, Canva untuk pendidikan kita bisa bikin kelas. Kayak saya ini kan bikin kelasnya banyak. Kemudian anak-anak bisa masuk ke kelas kita. Kita kasih tugas ke mereka enak untuk tugas kolaborasi, untuk tugas yang apa saja itu tuh bisa. Begitu Bapak Ibu kalau Canva untuk pendidikan. Bertanya Mbak. Mangga. Kalau kita banyak sama anak-anak kita nih, kita ngajar, terus kita sudah pro bikin kelas kayak tadi Mbak Dona. Ya, terus udah gitu anak-anak kita saat kolaborasi sama kita, dia bisa ikut Canva-nya jadi pro. Ketika mereka mendesain sendiri tidak dengan kita berkolaborasi dengan gurunya, apakah pro juga anak-anak? Ya, jadi elemen-elemennya tuh elemen pro semua. Asalkan dia di kelas kita. Gitu, selama dia ada di tim kita ya. Selama dia bikin kelasnya di kelas kita. Kayak saya nih kan mereka nggak usah daftar kayak kita nih. Nggak bisa. Canva untuk pendidikan untuk siswa nggak ada. Tapi dia bisa gitu, masuk ke kelas kita, bisa gunakan akun pendidikan. Kayak saya, kelas saya ini ada berapa orang coba anggotanya ini, anak-anak saya yang senang desain itu tuh nih ada berapa orang nih. Nah ini. Nggak mesti pakai akun ini anak-anak. Enggak, ini Gmail nih. Oh, bisa ya Gmail biasa ya? Bisa, di Canva bisa. Ya baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Mbak Dona mau tanya lagi nih. Boleh. Yang soal tadi aku belum mudeng banget nih. Jadi kan aku kan belum mengajukan nih. Kemarin sempat tanya juga nih sama Kang Dero soal ini. Kan berarti kan aku mau mengajukan gitu ya. Aku mau mengajukan berarti kalau aku mau mengajukan, aku harus
itu dulu ya, keluar dulu dari tim Ada nggak di C3 profil nama atau pribadi? ada, Coba aku cek. pribadi punya. Ah ya udah, kalau ada di pribadi, masuk ke setting langsung aja, ke setting, kemudian masuk ke penagihan dan tim, kemudian di Berarti situ ada aku tulisannya ganti kartu dulu pendidikan. itunya ya. Iya, ganti dulu ininya, ganti gitu. dulu di bagian atasnya itu ganti harus dulu kita klik. akunnya ya. Ganti dulu ke ininya ya. Oke. Berarti nggak harus dihapus tim yang udah ada berarti ya Mbak ya? Enggak. Kecuali kalau nggak ada namanya. Aku coba dulu. Oke. Ketika Baik, mendaftar, persiapkan data-data guru ya. Jadi ada beberapa poin yang diminta itu, salah satunya adalah data kita sebagai seorang guru. Bisa digunakan NUPTK, bisa gunakan SK mengajar, bisa gunakan apalagi ya kemarin ya, bapak-bapak ibu-ibunya itu tuh ada yang berhasil. Tapi pastikan ketika mengupload data tersebut itu tulisan antara yang pertama nama kita sama nama di data sama. Yang kedua gambarnya tidak blur. Kadang-kadang kan yang dimasukin adalah yang fotokopian. Nah, fotokopiannya blur pula. Itu bisa jadi di reject atau ditolak ya. Tapi apakah kalau misalnya ditolak nggak bisa lagi masukin? Bisa. Masukin beberapa kali pun bisa ya, ditolak sekali masukin lagi, tolak sekali masukin lagi gitu ya, selama ada email penolakan. Kalau belum ada email penolakan nggak usah dulu, email penolakannya ya di email gitu Bapak Ibu. Mangga kalau ada yang kalau itu yang punya Mbak Dona kan yang pribadinya ada nama kelas Miss Dona. Nah itu dibuat sendiri? Iya, dibuat gimana sendiri. Caranya? Dibuat sendiri. Nama-nama kelas ini kita buat sendiri ya. Awalnya kemarin saya namanya Dona Yulia Sari, terus saya ganti. Nih namanya nih. Di bagian sini nih, kelas Miss Dona. Ini bisa kita edit. Tuh. Gitu Bu ya. Halo? Bisa diulang caranya Mbak Dona? Kita klik kelas detail. Kemudian di bagian sini ada tulisannya nih, namanya apa, kelas Miss Dona, mau diganti misalnya di nama pribadi lagi, boleh Dona Yulia Sari, klik simpan. Oke, saya coba, makasih. Sama. Mbak Dona, yes? Saya barusan ngecek alamat email saya, Gmail saya tuh Gmail yang pribadi ya, ternyata satu Gmail itu saya bisa, yang satu pribadi, yang satu lagi ini super, apa namanya nih, guru super. Iya bisa emang, ya Mbak? Emang kayak gini nih, ini pribadi, ini super, ini tim banyak. Emang kalau kita masuk tim begitu. Nggak mau ketemu, padahal Gmail-nya Gmail yang sama, ternyata bisa dua ya dia. Bisa, ini mah saya satu nih, guru SMA, satu email. Ini banyak banget akunnya. Jadi sama seperti, gitu. Jadi dulu tuh saya sering bilang kayak gini, ini sama seperti rumah, terus kita punya banyak kamar gitu, di kamar-kamarnya. Baik, kirain saya tuh kalau sudah dijadiin super gitu ya, guru super, berarti yang pribadinya nggak ada lagi gitu. Ada, jadi jadinya punya dua. Ya? Benar. Terus kalau seandainya tadi kan kata Mbak Dona keluar dulu dari tim, kalau seandainya saya punya yang tadi pribadi, berarti nggak keluar yang guru supernya itu? Nggak usah, langsung aja ke tetap ada. Tetap ada ya. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum Kak Dona. Waalaikumsalam. Ini Kak, mau nanyain yang di Canva saya sudah gabung di tim guru supernya. Namun ketika dicari di beranda, template-nya masih banyak yang pro gitu. Gimana? Pas mau bikin desain kan, cari di beranda template-nya itu banyak yang pro. Saya iya itu. Belum masuk ke tim ya? Udah. Kalau belum masuk ke tim, maksudnya pro itu ada tulisan pro gitu? Iya. Kalau ada tulisan pro, kalau di dalam tim emang seperti itu. Tapi ini ya, sebentar saya cari tadi template apa ya. Saya bebasin aja nih kiriman Facebook. Saya pakai kiriman Facebook. Nah, kayak gini ya nih, pro, ya kan? Tapi ada tulisannya, langganan kan Prapu mendapatkan template ini secara gratis. Iya, gratis. Nggak apa-apa. Walaupun dia pro gitu. Walaupun dia tulisannya pro. Enggak. Asalkan coba Ibu arahkan, ya, kursor Ibu, ada tulisannya kayak gini enggak?
gitu. Langganan Canva Pro mendapatkan template ini secara gratis. Kita ini kalau kita sudah di Canva for Education, itu artinya kita mendapatkan Canva Pro. Oh gitu, walaupun bukan for edu ya tulisan di bawahnya, tapi dia tetap gratis. Iya, yang sekarang edu itu cuma ada di Elemen. Di sini di template itu semuanya tulisannya Pro. Oh, berarti gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Ayo, siapa dulu nih? Mbak Dona. Iya, silakan. Ini untuk daftar Canva Edu ya, Mbak Dona ya? Masuk dulu ke akun pribadi. Sudah. Terus kita ke pengaturan. Terus munculnya penagihan dan tim ini, Bu. Iya, penagihan dan tim. Kemudian metode pembayaran. Kemudian diklik penagihan dan timnya. Penagihan dan timnya diklik. Ini nggak bisa diklik nih, Mbak Dona. Oh, kenapa nggak bisa diklik? Tambahkan cara pembayaran ada juga yang bisa diklik. Yang penagihan dan tim nggak bisa diklik. Oh, penagihan dan tim sudah bisa diklik, sudah muncul. Nah, di dalamnya ada apa? Ada tulisan Canva untuk pendidikan. Ada tambahkan cara pembayaran, langganan untuk tim Anda pribadi, Canva Free gratis selamanya, coba Canva Pro. Terus Canva untuk pendidikan, Canva Free gratis untuk selamanya itu? Adanya cuma ini, Canva Free gratis selamanya, Canva Pro di bawahnya tidak bisa diklik. Oh, gini. Jadi Bapak Ibu nggak ada pilihan ini ya, nggak ada pilihan Canva for Edu-nya ya? Oke, jadi seperti ini. Coba saya lihat ya. Kalau kita masuk ke pengaturan. Oke, ini. Edit profile. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, Canva for Education itu memang cuma bisa untuk guru gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin pada saat mendaftar itu kita tidak memilih tidak sebagai guru. Nah, di sini loh, Pak. Nah, apa tujuan Anda menggunakan Canva? Coba cek. Oh ya, belum di itu saya belum ya. Nah, coba dicek ya. Yang lain juga. Jadi ya. Belum diisi itunya, Bu. Klik akun Anda, kemudian di sini klik guru. Siap. Makasih, Bu Dona. Sama-sama. Ada lagi, Mangga? Oh, aman sepertinya. Ya, kalau sudah aman, ini saya stop sharing. Yuk ambil foto. Halo, dedeknya Suci Allah. Itu dedeknya mau ikut belajar. Ketawa enggak dia. Bapak Ibu dibuka kameranya ya, kita ambil dokumentasi dulu sebelum selesai. Saya buka dulu kamera saya. Mudah-mudahan cukup nih jaringan. Siapa nih yang lebaran besok nih? Udah siapin rendang tuh? Saya ikut besok. Pacarnya besok. Berarti tugasnya satu ya, Mbak? Ini aja kan presentasi aja, Mbak? Tugasnya satu aja. Ya. Baik, karena kan materinya hanya satu gitu ya? Iya. Oke. Yuk kita foto dulu. Oke. Siap. Saya ambil foto, ada 3 slide di sini. Boleh semuanya. Oke, mantap. Boleh kasih jempol, boleh kasih tangan, boleh. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua lagi, sebentar. Saya kirim dulu. Bapak Ibu doakan mudah-mudahan kali ini recordingnya berhasil dengan baik ya. Kemarin itu nggak tahu kenapa kok recordingnya gagal. Seumur-umur baru kali itu ya. Seumur-umur baru kali ini saya gagal untuk record. Ini udah ada yang jadi, mantap. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua. Oh, mantap. 1, 2, 3. Oke, ada yang dari Enrekang. Mantap, jauh banget. Di sini ada yang dari Papua nggak?
Kalau ada yang dari Papua, ada pelatihan free gratis kalau mau untuk ada beberapa pelatihan. Ada yang dari Sumatera Selatan? Ada yang dari Jambi? Sumatera Barat, Mbak. Oh, Sumatera Barat. Mbak Dona asli Jambi ya, Mbak? Oh, saya Jambi. Sumatera Selatan, Mbak, Palembang. Oh, ada Sumatera Selatan. Oh, siap. Nanti saya Japri deh. Dona dari Jambi. Ada juga dari Jambi. Bu, dari mana Bu Jambinya? Kerinci teh. Aduh, Kerinci. Aduh. Terima kasih, Kerinci. Pak Charles, juga Pak Charles. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya malam lagi, Teh Dona. ini. Gimana, Pak Charles? Sama-sama. Ini kan ada tugas dari Kang Dero. Setiap materi tugas kita itu harus di-upload juga ke medsos. Nah, jadi kayak sekarang PDF kita di medsos juga. Jadi tiap hari ada ada postingan kita gitu terus di Ya boleh. Boleh, tapi kan kalau untuk medsos itu kan tidak wajib. Yang wajib mah yang di JCR untuk dinilai. Kalau misalnya mau, boleh, bagus ya kan. Ilmu juga untuk yang lain, karena kan yang kita share itu kan ilmu untuk anak-anak. Ya, juga nggak apa-apa. Terus harus presentasi apa MP4, Mbak. Kalau pengen nanti yang harus MP4 kan? Yang presentasi tadi tuh yang kalau kita upload di sosmed kita. Iya, video kan? Boleh. Video. Kalau PDF boleh juga kan? Kalau PDF nggak bisa kayaknya ya di-upload di medsos ya. Kecuali link bisa flipbook, gitu. iya link flipbook bisa. Kalau link flipbook saya udah pernah di Facebook ada bisa link flipbook. Tapi kalau atau PDF PNG atau JPG. PNG bisa, JPG atau bisa. JPG ya. Jadi di-download dalam bentuk JPG bisa. Iya. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Yang hari ini nggak di-upload ke sosmed kan ya, Mbak? Boleh, kalau mau boleh. Oh, gitu. Nggak Kalau wajib. enggak juga nggak apa-apa. Apa ya? Soalnya kan PDF ya dimintanya. Iya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau salah kata.